ngapain di sini? Kamu siapa? Nggak tahu, saya sendiri lupa. Kamu ngapain di sini? Aku cuman cari asapnya ini aja loh. Kenapa nggak boleh ya? Tahu, nggak boleh mas. Oh ya. Larangannya ada mas, ini aturannya mas. Emang ada ya? Ada mas. Dilarang memasukkan tangan atau benda apapun ke dalam. Ini tambahannya menghirup asap. Nggak ada. Jangan ngarang ya kalian loh. Ya. Jangan ngarang. Saya tambahin mas. Aku cari asapnya itu biar awet muda gitu loh, wajahku biar bisa glowing. Nggak boleh mas. Itu ada larangannya nanti mas. Nanti Emang saya ganti. kamu petugasnya sini emang? Bukan mas. Oh, kamu siapa? Saya orang jalan-jalan aja mas lewat tadi. Oh, kamu yang melarang-larang? Nggak tahu. Wah. Aja tadi mas. Ya udah ya. Oke. Oke guys, jadi kali ini kita lagi sedang berada di Balai Pemuda ya. Jadi karena di Balai Pemuda ini ada satu yang baru dan istimewa, yaitu kemarin, kamu tahu nggak beritanya? Tahu sih dikit-dikit. Apa emang? Pembukaan alun-alun Surabaya yang diresmikan Bu Risma. Oke, berarti IQ-nya dia bertambah dikit nih ya. Dikit, boleh banyak, nanti kelebihan. Jadi emang bener. Ya. Jadi kemarin itu udah dibangun alun-alun Surabaya, alun-alun bawah tanah. Jadi ini adalah suatu hal yang baru di kota Surabaya. Jadi buat kalian yang belum pernah kesini, kalian wajib untuk datang ke sini karena ini tempatnya itu sangat bagus, amazing, banyak spot-spot foto dan sangat instagramable ya. Jadi buat kalian yang belum pernah kesini, gimana? Ya, datang ke sini. Kalau Anda orang Surabaya, datang dong ke sini. Ngapain? Mainlah, kita selfie, nongkrong. Emang ada yang mau selfie sama kamu? Nyari lah mas, Wah. ini nanti. Nongkrong atau ajak gebetannya ke sini, boleh lah. Iya. Jadi kita nggak usah di sini ya. Jadi kita bisa langsung sambil jalan-jalan ke sana. Ya, kita Yuk. review ya tempatnya. Oke. Jadi ini salah satu landmarknya kota Surabaya ya, Balai Pemuda. Meskipun Balai Pemuda ini dibangun renovasi yang cukup bagus yang seperti ini, Balai Pemuda ini tidak menghilangkan jati diri aslinya atau tidak menghilangkan ciri khas dari bangunan ini sendiri. Karena kenapa? Karena Balai Pemuda ini dilindungi oleh cagar budaya ya, di mana bangunan yang sudah dilindungi oleh cagar budaya itu tidak boleh dipugar, boleh dipugar tapi tidak bisa atau tidak boleh merubah bentuk asli daripada bangunan tersebut. Nah, ini kita bisa jalan-jalan. Nah, nih, gimana? Kamu pernah masuk nggak ke Balai Pemuda? Baru pertama kali ini guys. Pertama kali ini. Ini KTP Surabaya. KTP Surabaya palsu aja. Ya, jadi mau ngurus apa di sini? Kemarin persyaratannya udah disiapin apa belum? Belum semua pak. Loh, saya kan udah bilang persyaratannya semua harus sudah disiapin dan harus dikumpulkan hari ini. Belum selesai semua. Emang kamu mau ngurus apa? Tak ngurus apa pak? Loh, Ngurus KTP-nya. kamu ngurus surat cerai kan kemarin kan? Kira apa pak? Cerai sama biawak. Belum ini pak. Ini, Pak. Kirain kamu mau cerai sama biawak. Pak. Bukan ya? Saya masih baik-baik kok pak. Saya masih lucu. Lu tahu nggak ini tempat apaan? Ya tahu lah. Apa? Sini tuh alun-alun Surabaya. Guys, spesifik yang ada di tempat ini yang barusan kita duduk ini. Ini perpustakaannya. Ya. Mari kita. Jadi yang ada di belakang saya ini Perpustakaan Umum Kota Surabaya. Jadi selain Perpusda, perpustakaan daerah, jadi Kota Surabaya ini juga mempunyai perpustakaan umum ya. Buat kalian yang barangkali pengen main ke sini atau ke tempat ini, kalian bisa jalan-jalan sambil belajar ya, belajar. Jadi yang pengen jalan-jalan, pengen berfoto-foto, Yang bisa berfoto-foto. Hobinya membaca atau berenang gitu. Baca-baca silakan di sini disediakan. Berenang juga bisa. Bisa di situ tadi, tapi dilarang. Jadi di sini kalian bisa sambil bermain sambil membaca ya. Dan di sebelah sana juga kalian bisa melihat ya. Ini coba lihat. Nah, di ujung seberang sana itu ada masjid.
namanya Masjid As-Sakinah. Jadi Masjid As-Sakinah ini baru dibangun dan diresmikan juga, tapi ini belum diresmikan secara keseluruhan ya. Belum, masih 80%, 70-80-an. Jadi masjid ini belum diresmikan secara keseluruhan karena kemarin diresmikan itu tanggal 17 Agustus diresmikan oleh Bu Tri Risma hari ini. Iya. Jadi agar supaya orang-orang itu bisa masuk untuk menikmati wisata, bukan wisata ini apa ya, tempat-tempat umum, fasilitas umum ya, fasilitas umum yang ada di Kota Surabaya. Kalau dulu kan nggak bisa semua orang masuk, soalnya kan kalau dulu gedung kesenian ini. Dan untuk peresmiannya setelah selesai 100%, kamu tahu nggak kapan jadinya? Nggak tahu kan. Makanya banyak belajar, banyak baca-baca komik ya. Enggak, saya malah belajarnya malah apa? Koran. Makanya jangan ditiru ya. Ini contoh otak kebalik. Jadi saya dapat info kalau di tempat ini itu kemarin akan dibuka atau diresmikan secara keseluruhan pada tanggal 10 November mendatang. Jadi di momen-momen yang apa ya, bisa dikatakan itu momen-momen yang bagus untuk Kota Surabaya. Jadi contohnya kemarin tuh tanggal 17 Agustus, untuk besok itu Hari Pahlawan tanggal 10 November gitu. Padahal aku mau nebakin dia loh. 10 November itu hari apa? Hari apa? Tahu nggak? Hari Pahlawan dong. Sudah disebutin kan. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Nyanyi di sini mas, suaranya loh. Suara mas itu loh. Kamu ngapain? Bikin perut saya tuh mules mas. Kamu ngapain sih ada di sini? Mas, tolonglah mas. Privasi kuping saya mas. Oh no. Ini mulut gue bro. Ini mulut gue bro. Ya mas, silakan mas. Tapi jangan banter-banter mas ya. Yuk. Jangan keras-keras lah. Ya kamu minggat aja lah. Ngapain di sini? Nah, kita ini sejalan mas. Oh iya. Bukan sehaluan. Yang penting jangan sehati ya. Jijik ya. Boleh. Lanjut aja mas, lanjut. Ini orang nggak enak-enakin orang yang nyanyi aja ya, digangguin mulu. 5 minutes later. Ini salah satu bentuk gedung yang ada di Balai Pemuda, jadi tempatnya itu cukup vintage, klasik banget. Nggak tahu ini gedungnya buat apa, tapi biasanya dulu dipakai buat kayak tempat-tempat pagelaran seni gitu loh. Pakai buat kesenian, acara pokoknya semua hal yang berbau dengan kesenian, semuanya itu ada di sini. Lihat nih, mencegah penyebaran virus corona. Kalian harus lihat ini ya. Jadi selama kalian di sini, kalian harus mengikuti. Selama kalian ada di sini, kalian harus mengikuti protokol kesehatan yang udah ditetapkan di tempat ini ya. Jadi buat masuk ke sini aja, tadi itu disuruh cuci tangan, disuruh termogan lah, disuruh masker. Jadi emang ketat banget ya. Dan kalau misalkan kalian ada di sini bergerombol gitu, foto-foto buat 5-6 orang berdekatan gitu, kalian akan diingetin dan dihimbau untuk tidak saling berdekatan. Itu salah satu protokol kesehatan yang patut dipatuhi yang ada di sini. Emang harus kayak gitu. Jadi harus tegas ya, keren ya. Jadi buat kalian yang suka dengan ornamen-ornamen klasik atau kalian yang berjiwa seni, kalian mungkin akan merasa puas dengan gedung-gedung yang ada di sekitaran sini karena tempat ini tuh cukup bagus sekali. Kamu tuh ngapain di sini? Minggir lah. Kamu bisa bikin polusi mata, tahu nggak? Ya udah, saya di belakang ya. Hah? Saya di belakang ya. Di belakang mana? Belakang konten. Kuburan. Kamu di mana-mana ketemu. Gimana sih? Loh. Kuman gitu ya. Iya. Kalau tempel di mana-mana. Jangan usah banyak bicara deh. Oke. Ya udah deh. Silakan dilanjut lagi mas. Lagi enak-enak bikin ulasan juga. Aduh. Jadi
Tadi aku nyoba buat lari, buat kayak muterin tempat yang ada di sekitar sini, tapi emang tempat ini emang karena gede banget gitu kan. Dan di sana tadi aku ngelewatin kayak pagelaran seni, nggak tahu apa itu, kayak bunyi-bunyi gamelan gitu. Tapi ntar aja kita lihat di sebelah sana, karena sekarang waktunya sudah menunjukkan pukul 5:30 ya. Jadi kita harus berhenti terlebih dahulu ya, karena waktunya udah menunjukkan maghrib. Much later. Jadi seperti ini suasana di malam hari di Balai Pemuda ini cukup menyenangkan, dan saya suka dengan lampu yang terang, jadi bisa menyinari hati yang lagi galau gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian datang di sini pada waktu malam hari, kalian tuh nggak perlu khawatir karena di sini tuh suasananya terang banget. Lihat nih, lightingnya aja banyak banget yang ada di sekitar sini. Terus Mas, tapi kalau mau teman-teman mau masuk ke sini, harga tiketnya berapa bayarnya? masuk ke sini. Iya. Oh ya, bagus ini. Jadi ini Tahu teman-teman ini mau nanya masuknya gimana? Jadi ini salah satu pertanyaan yang bagus, karena yang namanya di sini itu kan namanya alun-alun ya. Iya. Jadi kalau namanya alun-alun itu ya gratis Oh, gitu loh. Kirain kan teman-teman kan nggak ada yang tahu. Iya. Maksudnya Bener, di sini bener. tuh bayar. Oke. Jadi sekaligus bisa kayak mengedukasi orang-orang yang mau ke sini gitu ya. Jadi tempatnya itu di sini itu gratis. Kalian cukup tinggal masuk aja, bawa badan aja. Yang penting kalian bawa pakaian lengkap. Jangan sampai kalian tuh nggak menggunakan pakaian karena malu-maluin gitu ya. Tapi ini Mas, parkirnya pasti bayar. Mas. Parkir pasti bayar. Kalau parkir nggak bayar, kalian bisa ntar resikonya bisa kehilangan ya. Jadi ini salah satu contohnya. Bukan contoh yang kehilangan, tapi contoh yang ngambil motornya. Ayo kita lanjut lagi Mas. Yuk kita lanjut lagi ya. Jadi mau kemana lagi nih? Kamu sini cepet. Ada apa Mas ya? Nah sini ya. Buat kayak orang yang wajahnya suram kayak gini, ini bisa kalian bisa berfoto di sekitar area kolam dekorasi ini. Kalau suram ini. Yang suram muka lu, Oh, tahu? gitu ya? Iya. Jadi kalian bisa berfoto di kolam dekorasi yang ada di sekitar sini. Karena apa? Karena di sini tuh kolamnya ada lampu yang menyinari air mancurnya. Jadi wajahnya bisa sedikit bersinar, membantu bersinar. Tapi Biar- hatinya tetap kelihatan kelam gitu ya. Biar glowing dikit lah. Pintu masuknya sini itu kalau kalian tahu itu sebenarnya tuh bisa lewat sini ya. Nih sebelah sini. Tapi karena di sini itu belum diresmikan, jadi sementara ini ditutup untuk sementara waktu sampai batas waktu yang telah ditentukan ya. Nah, yang ada di sebelah saya ini banyak orang juga bertanya, ini sebenarnya apa sih? Jadi kalau misalkan orang yang nggak tahu, ini kayak atap-atap biasa, tapi sebenarnya ini itu atap untuk yang bagian basementnya, bagian bawah tanahnya. Jadi untuk yang di bagian atas ini alun-alunnya, terus untuk yang bagian bawah ini katanya bisa dipergunakan untuk tempat makan atau kayak tempat UMKM. Jadi banyak orang bisa berjualan makanan di sini. Karena saya setuju, karena di alun-alun ini harus ada orang yang menjual makanan dan minuman. Karena apa? Jadi orang-orang pengunjung yang ada di sekitar sini itu bisa datang dan menikmati tempat, sekaligus bisa makan dan minum, sekaligus ada di tempat ini. Karena kalau misalkan di tempat ini tidak menyediakan tempat makan dan minum, jadi orang harus bersusah payah untuk datang kemudian pergi keluar daripada tempat ini gitu ya. Jadi untuk hanya sekedar membeli makanan dan minuman itu saya rasa wasting time ya. Itu tadi gerakan pencak silat ya. Jadi karena di tempat ini itu menyediakan berbagai macam pagelaran seni, tapi tidak dengan seni pencak silat ya. Oke. Orang gila itu. Seni gila. Gila. Jadi sementara cukup sampai di sini, dan mungkin barangkali kalian punya saran atau komentar yang bisa kalian
berikan kepada kami, kalian bisa menuliskan komentar yang ada di bawah ini, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Gandhi Odi-nya guys. muka lu kok imut? Imut lah, kita kan cabi. So imut. Coba buka masker dulu. Jangan dong. Buka masker. Dia mereka muntah-muntah lu. Jangan lah. Oh. Senyum dulu, senyum. Jadi senyumnya dia tuh imut banget. Sampai aku nggak bisa nahan senyum ya. Oke, mungkin saya rasa cukup sampai di sini dulu, dan sampai jumpa di lain kesempatan, dan berjumpa di konten-konten yang lebih menarik lainnya. Oke? Nantikan keseruannya di channel Gandhi Odi guys. Bye. Bye. See you.